Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua, dan kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Nah, renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 15 Agustus 2024, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 9 ayat 10. Dikatakan demikian: yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Sekali lagi dibacakan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan melakukan perbuatan besar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan di dunia ini beraneka ragam situasi kita jumpai. Ada sukacita, dukacita, dan kesusahan lainnya yang tentunya akan mempengaruhi pengenalan kita akan Tuhan. Seringkali akibat beratnya pergumulan hidup, penderitaan membuat kita salah mengenal Tuhan. Timbul keraguan akan kuasa Tuhan, dan terkadang muncul pemikiran yang salah tentang Tuhan. Ada pemikiran yang salah yang mengatakan jika kita hidup dalam ketaatan, takut akan Tuhan, maka hidup kita tidak akan menghadapi pergumulan. Jika kita takut akan Tuhan, bukan berarti hidup kita akan selalu bersukacita, tidak akan ada lagi kesusahan. Lalu apa untungnya kita takut akan Tuhan? Kita menjadi kuat, bijaksana dalam menghadapi segala situasi di hidup kita ini. Itulah manfaat kita hidup takut akan Tuhan. Ketika sahabat Ayub datang dan memberikan asumsi pemikiran mereka tentang Tuhan, mencoba meyakinkan Ayub bahwa Tuhan itu tidak adil. Tetapi Ayub memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar dan keajaiban-keajaiban yang tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Oleh karena itu, kita tidak dapat menilai Tuhan dengan pikiran kita. Kita juga tidak dapat menjangkau rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu dapat dilakukan oleh Tuhan karena kuasanya. Begitupun jika terkadang datang kesusahan, penderitaan dalam hidup kita, itu adalah suatu proses mendewasakan iman kita, sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Semakin berat pergumulan hidup, maka akan semakin nyatalah pengenalan kita kepada Tuhan, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, melainkan Dia akan selalu bersama kita. Dia akan selalu menolong kita di segala situasi kehidupan kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, mampukan kami Tuhan untuk memahami, mengakui kebesaran kuasa-Mu dalam hidup setiap orang percaya. Karena Tuhanlah yang menciptakan bumi dan segala isinya, dan Tuhan juga yang sanggup memelihara ciptaan-Mu yang ada di alam semesta ini. Sadarkan kami Tuhan bahwa Engkau mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar dan keajaiban-keajaiban yang tidak dapat kami selami, dan karenanya kami tidak dapat memantau dan menilai
pikiran dan tindakan Tuhan dan menjangkau rencana Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu, tolong kami untuk selalu hidup taat pada firman-Mu, hidup benar dan takut akan Tuhan, dan jika terjadi peristiwa suka dan duka dalam hidup kami, biarlah itu menjadikan kami semakin mengenal Tuhan untuk mendewasakan iman kami dan untuk kebaikan kami dalam menjalani hidup ini. Biarlah kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, baik dalam suka maupun di saat situasi sukacita. Kiranya Tuhan memberkati para pendengar renungan di pagi ini. Mereka yang merindukan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Limpahi mereka sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang daripada-Mu. Berkati tangan-tangan dokter, para medis dan obat-obatan untuk menolong dan menyembuhkan mereka yang sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih, menyembuhkan dan memulihkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.